seputar mata pelajaran metode penelitian akuntansi dan manajemen. Kali ini aku akan membahas tentang uji asumsi klasik, yang dimana ini juga masih merupakan tugas kuliah aku di jurusan akuntansi, dan aku mengambil referensinya dari buku ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh dosen aku sendiri, yaitu Pak Ari Esandi. Yaudah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buka program Microsoft Excel yang sudah kita buat data variabel penelitian. Di sini yang kita pakai adalah skor total keseluruhan data kuesioner untuk setiap pernyataan ke dalam program SPSS. Di sini saya menamainya dengan Y, X1, X2, X3, dan X4. Kita juga dapat menggabungkan semua skor total keseluruhan data tersebut untuk mempermudah dalam memindahkan dari Excel ke dalam SPSS. Lalu kita uji hipotesis dengan cara buka program SPSS, kemudian klik variable view. Lalu buat variabel yang akan diteliti. Pastikan measure dalam posisi scale. Kita bisa mengubah measure dalam posisi scale tersebut satu persatu. Dan kita pastikan juga desimal dalam posisi 0. Nah, setelah selesai membuat variabel, kita klik data view untuk memasukkan data variabel yang sudah dipersiapkan dengan cara kita buka program Microsoft Excel sebelumnya, lalu kita blok semua skor pernyataan, dan kita copy paste ke dalam program SPSS. Seperti ini. Dan kita lakukan uji grafik. Langkah pertama, klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian isi dependent dengan variabel Y dan kotak independent S dengan variabel X1 sampai X4. Lalu klik Plots. Akan muncul kotak dialog Linear Regression Plots. Kemudian isi kotak Y dengan spreadsheet dan isi kotak X dengan Z-Fret. Pada menu Standardized Residual Plots, centang histogram dan Normality Probability Plots, lalu kemudian klik Continue. Setelah itu klik OK. Maka akan menghasilkan output grafik histogram seperti ini. Berdasarkan grafik histogram ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan dan membentuk pola seperti lonceng. Lalu kita lihat grafik p-plot. Kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Di sini berdasarkan grafik p-plot dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov.
dengan cara klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Maka akan muncul seperti ini, lalu klik Save. Akan muncul lagi kotak dialog Linear Regression Save. Centang Unstandardized. Lalu klik Continue. Kemudian klik OK. Nah, jika muncul seperti ini, kalian bisa mengabaikannya saja dengan mengeluarkannya dan tidak usah menyimpannya. Selanjutnya akan muncul variabel baru dengan res_1. Kalian bisa abaikan ini. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, kemudian klik submenu 1 sampel KS. Akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya isi kotak tes variabel list dengan variabel unstandardized residual dalam kurung res_1 pada bagian test distribution, centang, kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai asimptotik signifikansi 2 Tailed di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Data distribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data. Salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependent. Sekarang uji heteroskedastisitas. Yang pertama uji Glatzer dengan transport compute variabel. Lalu akan muncul jendela dialog compute variabel. Pada kolom target variabel, ketik res2. Dan pada kolom numeric expression, ketik abs underscore res dalam kurung res_1 tutup kurung. Kemudian klik OK. Nah, jika muncul seperti ini, kita abaikan saja. Lalu kita lihat data view, ada variabel baru bernama res2. Ini juga kita abaikan. Kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu Linear. Dalam kotak dependent, keluarkan variabel Y. Lalu ganti dengan res2. Setelah itu, klik OK. Maka akan menghasilkan output bernama coefficient. Kita lihat output coefficient. Nah, yang ini. Berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada output ini. Selanjutnya kita lakukan uji grafik scatter plot. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear.
isi kotak dependen dengan variabel Y, dan isi kotak independen S dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian klik plots. Setelah itu, muncul jendela dialog linear regression plots, isi kolom Y dengan spreadsheet dan isi kolom X dengan Z-Fred. Lalu klik continue. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Kita turunkan ke bawah, kita cari scatter plot. Pada gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat kita simpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Dan yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik analyze, lalu regression, setelah itu linear, maka akan muncul jendela dialog linear regression, isi kotak dependen dengan variabel Y, dan isi kotak independen S dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian klik statistik. Dan pada jendela dialog linear regression statistik, kita centang descriptive dan collinearity diagnostic. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kita cari Pearson correlations pada tabel correlations. Kita slide ke bawah. Nah, ini dia. Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Yang kedua adalah VIF dan tolerance. Kita cari pada tabel koefisien. Ini dia. Pada tabel ini, VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Tentang uji asumsi klasik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.